dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Tema hari ini mengenai Iqra. Betapa mulianya ilmu di mata Islam. Itulah kenapa ayat yang diturunkan pertama kali adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan untuk membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita memberikan kesempatan buat yang mau bertanya. Tadi mana yang sebelah kanan? Bu, boleh berdiri. Silakan Ibu. Maju dan sebutkan nama serta pertanyaannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elva dari Elva. Ya, Elva, Ustaz. Elva. 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 Ya. Panggilannya Fa. Elva juga Pak Elva. Ustaz. Apa mau ditanyakan Ibu? Ini Pak Ustaz sedikit. Bagaimana jika kita niat belajar tetapi pertanyaan kami itu dianggap sepele sama orang lain. Padahal itu kita tidak mengerti. Bagaimana hukumnya orang yang seperti itu yang meledek kita Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Ibu bertanya dapat pahala. Mau diledekin atau tidak, Ibu tetap dapat pahala. Kalau Ibu diledekin dan bersabar, dapat pahala ganda. Pahala apa? Pahala sabar. Sudah mak bertanya di Ustadz Dasat, nah pandang ente nggak? Pindah lagi di Ustadz Abdul Somad. Kalau kita tahu nomor HP-nya. Ya toh, Ibu datang ke Ustadz ini. Nah sudah, ndak na jawab ki. Jam ki sebarkan ki, karena berdosa ki. Ustadz siapa itu? Bertanya ki baru, bodoh lagi tuh. Ibu sudah tidak dapat jawaban, dapat juga dosa. Ya, sangka baik saja. Saya kalau ditanya Kak, semua pasti saya jawab. Apa jawabannya kalau saya tidak tahu? Ya saya tidak tahu. Mau di apa? Enggak ku tahu. Harus kita tahu. Memangnya saya komputer. Iya toh? Nah, ada juga jamaah kalau sudah dijawab, nah bilang, kayaknya enggak begitu Ustaz. Aku bilang, apa aja paling gunamu kau bertanya? Ada juga begitu. Ada juga itu bertanya seke. Ada. Yang tanya ki melalui SMS. Nomor ini berusaha menghubungi Anda. Jika Anda sedia membayar Rp650, ketik yes. Jadi dia bertanya, apa sih namanya itu SMS yang kita yang bayar? Oh ya, SMS premium. Ya adalah begitu. Mas suku saya kok bertanya. Ada juga yang bilang, Ustaz boleh bertanya? Nah WhatsApp ki dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh. Betul ini Dasat Latif? Dijawab lagi tuh. Betul. Boleh bertanya? Boleh. 4 kali kok dijawab. Udah habis pulsanya. Masukku saya to langsung mako. Iya toh? Sudah dijawab itu. Nah bilang, kayaknya yang pernah ku dengar enggak begitu Pak Ustadz. Saya bilang. Saya jawab nih baru saya bilang, kenapa paling kita tanya Kak, baru ku kurimi simbol marah. Jadi Bu, kalau Ibu bertanya, pertama sangka baik. Kalau ndak na jawab ki Ustadz, jangkit bilang bodoh. Itu kehati-hatian. Karena menjawab dan salah bukan ibu yang bertanggung jawab tapi ustadznya. Makanya kalau ada ustadz kita tanya WhatsApp, lama baru na jawab, berarti belajar dulu itu. Saya jujur, kan ndak mungkin saya tahu semua. Ya kan? Saya harus belajar dulu. Saya tanya dulu guruku. Bayangkan kalau saya kasih ki jawaban karena mau jadi bilang pintar ternyata salah. Selama ibu amalkan saya dapat dosa. Nah udah saya terjawab ya Bu ya. Okay. Iya Pak Ustadz, bicara soal membaca dan mendapatkan ilmu Pak Ustadz. Kecenderungan manusia dengan berbagai kelemahannya, begitu kita sudah punya pengetahuan, kadang-kadang tuh suka hilaf dan sombong Pak Ustadz. Jadi, bagaimana caranya supaya ilmu yang kita miliki tidak melahirkan kesombongan? Jadi begini Mas Bayu, kata Nabi, kesombongan itu 4 pintu masuknya. Orang bisa sombong itu Bu 4 sebabnya. 1, tadinya rakyat biasa dipangkep. Tiba-tiba jadi anggota DPR. Mulai sombong. Padahal dia terpilih karena kita coblos sih. Ada begitu kita tahu. Kita salah, kenapa kita pilih? Gitu. 2, sebab datanya sombong. Yang tadinya tuh biasa-biasa ji. Tiba-tiba tahu jadi dokter tinggi sekolahnya.
Masuk setan. Sombong. Tadi gara-gara jabatan. 2 gara-gara ilmu. Yang ketiga, tadi toh biasa-biasa ji. Laku tanahnya. Dapat pembebasan jalan kereta. Laku tanahnya. Tiba-tiba menjadi 5 miliar wana. Kalau bicara nak kasih lihat semua giginya. Kenapa? Karena ada masna giginya. Saya bilang, iya toh. Kalau pergi beli pasar, nak kasih kelihatan semua jangarannya. Berapa harganya ini? Karena penuh cincin di sini. Nah bilang penjual, nyari 500. Iya toh. Tambah kaya, tambah sombong. Iya toh. Yang keempat, tadi ini tuh ndak ada kenal ki di Bungoro. Tiba-tiba ikut Itawanu yang menyanyi. Ten ten tin tin ten ten. Terkenal satu Indonesia. Oh sombong mi. Ndak nak kenal mi sepupunya. Itu penyebabnya. Harta, ilmu, kekayaan, jabatan, popularitas. Nah, ini penyebabnya. Yang kita bahas ilmu. Adakah ilmuwan sombong? Ada. Ciri-cirinya yang suka menyalahkan orang yang berbeda pendapatnya. Itu mi. Pokoknya saya benar. Setan itu. Benar baik. Tapi merasa paling benar setan. Pintar bagus. Merasa paling pintar bisikan setan. Ya. Ikutilah pendapat para ulama. Apa kata ulama begini? Imam Syafi'i bilang begini. Begini pendapatku. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Menurut saya ini. Tapi bisa jadi ini benar, itu salah. Itu bagus. Ya, jangan bilang ini yang paling benar, yang lain sesat, masuk neraka. Kau panitia hari kiamat. Ya toh? Nah begitu. Maka saya ibu kalau saya ditanya menurut pendapatnya imam ini begini, menurut imam ini begini. Ini penting ilmu ibu, penting. Nah bagaimana supaya tidak sombong dengan ilmu? Bagaimana Pak Ustadz? Ingat firman Allah. Wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya oleh ko pak disenge kecuali cebek mi. Tidak ku kasih ko ilmu kecuali sedikit sekali. Kalau ada ustaz sombong, bilang makit saja, jangkit terlalu ustaz. Kasih tahu kat dulu terjemahannya alif lam mim. Kalau jago ki, apa artinya itu alif lam mim? Angkat tangan itu, baru alif lam mim itu, ndak ditahu nih. Apa yang mau kita sombongkan? Nah bilang di atas langit ada langit. Jadi tidak boleh orang sombong dengan ilmu. Ilmu kalau Allah marah, dia cabut ilmuku. Apa? Dikasih pikun. Tidak ada obatnya ini pikun. Ada orang banyak sekali gelarnya. Begitu sampai profesor, mulai pikun-pikun. Dikomplain sama istrinya. Pak, biasanya kalau mau kopi mengajar di kampus, kau cium-cium jadatku. Ini satu minggu tidak pernah mak kau cium. Nah bilang dalam hati suaminya, astagfirullah. Berarti siapa ku cium selama ini? Ternyata pembantunya ada cium. Baik, dahsyat sekali. Baik, Pak Ustadz terima kasih atas petuah-petuah yang diberikan hari ini. Insya Allah mudah-mudahan dengan petuah yang Ustadz berikan akan membuat kita semakin termotivasi. Pemirsa yang menyaksikan juga bersemangat untuk sama-sama mencari ilmu. Karena seperti yang disampaikan ayat pertama adalah membaca. Artinya begitu penting ilmu di mata Islam. Sehingga kita bisa menjadi orang yang benar-benar menegakkan agama Islam. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih Ustaz Dasat Latif. Kami pamit dari Masjid Hajjah Siti Mangkota Makassar. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.